Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Indra Andriani dengan NIM akhir 246. Pada rekaman video kali ini, saya akan melakukan proses analisis data guna menyelesaikan soal ujian akhir semester mata kuliah statistika. Baik, langsung saja ke studi kasusnya. Jadi di sini ada soal seorang peneliti ingin menganalisa apakah gaya kepemimpinan seorang manajer dapat berpengaruh terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan, gaya kepemimpinan itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada demokratis, otoriter, dan laissez-faire. Jadi dalam studi kasus ini saya akan menggunakan uji MANOVA atau uji multivariate analysis of variant. Mengapa demikian? Kenapa alasan saya menggunakan uji MANOVA tersebut? Karena dari studi kasus tersebut itu tujuannya itu untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh variabel dari independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Jadi maksudnya itu, jadi di sini kan ada variabel independennya yaitu dari si gaya kepemimpinan tersebut yaitu demokratis, otoriter, dan laissez-faire. Sedangkan variabel dependennya yaitu ada kepuasan kerja karyawan juga kinerja. Jadi kita ingin mengetahui ada nggak sih perubahan pengaruh yang signifikan dari kedua variabel tersebut terhadap variabel independen tersebut. Baik, langsung saja ke caranya. Jadi, tapi sebelum itu di sini ada petunjuk dengan mengganti digit pertama data dengan digit terakhir NIM saya. Baik, di sini saya sudah ubah ke dalam Excel. Di sini karena digit NIM terakhir saya 6, maka saya sudah mengubah data tersebut dengan 6 di bagian awalnya. Dan di sini saya sudah menyiapkan kolom kosong itu yang akan saya tambahkan dengan kolom kode. Jadi untuk kode demokratis ini saya beri kode satu. Lalu kemudian bagian otoriter saya beri kode 2. Dan yang terakhir di bagian laissez-faire saya beri kode 3. Baik, dirasa sudah semua. Kita lanjut ke bagian SPSS-nya. Di bagian variable view kita ketik itu kepuasan, lalu kolom kinerja, dan yang terakhir itu gaya kepemimpinan. Di sini kita ubah desimalnya menjadi 0 semua. Nah, di bagian label sama kita tulis kepuasan, lalu kinerja, dan juga gaya kepemimpinan. Lalu di bagian values-nya itu untuk gaya kepemimpinan kita masukkan sesuai kode. Kode 1 untuk bagian demokratis. Kita masukkan, kita add, lalu kemudian kode 2 untuk di bagian otoriter.
Dan yang terakhir kode 3 untuk user layer. Baik, dirasa sudah, klik OK. Untuk measure-nya, kepuasan dan kinerja kita klik scale, sedangkan bagian gaya kepemimpinan kita klik nominal. Baik, dirasa sudah, kita langsung masukkan saja datanya. Jadi sini saya sudah mempermudah untuk mempermudah copy saja semua. Baik, di sini dirasa sudah. Langsung saja ke analisisnya dengan klik analyze, lalu general linear model, kemudian multivariate. Bagian gaya kepemimpinan dimasukkan ke fixed factor, kemudian kepuasan dan kinerja itu dimasukkan ke dependent variable. Lalu kita klik watch hawk, terus kita masukkan, kita pindahkan bagian sini, lalu kita klik Bonferroni dan juga Games Howell. Jadi kalau untuk Bonferroni ini, apabila nanti datanya homogen, yaitu lebih dari 0,05, maka nanti menggunakan Bonferroni. Sedangkan Games Howell ini, jika nanti datanya tidak homogen atau kurang dari 0,05, maka akan dilanjut dengan menggunakan Games Howell. Lanjut, kita klik continue, terus di bagian option, kita displaynya, kita klik bagian deskriptif statistik dan juga homogeneity test. Gunanya di sini, bagian sini, untuk mengetahui apakah data tersebut itu homogen atau tidak. Lalu klik continue dan OK. Baik, di sini sudah muncul beberapa tabel, ada between subject factor, deskriptif statistik yang ini akan untuk mengetahui rata-ratanya di setiap variabel. Lalu lanjut di multivariate test, tesnya nanti akan saya ketik ulang, saya akan interpretasikan. Lalu di sini ada bagian level test of equality of error variance. Sini ini nanti tabel yang akan melanjutkan apa kita akan membaca di pada tabel Bonferroni atau Games Howell. Terus lanjut di test of between subject effect, nanti yang akan dibaca diinterpretasikan pada kolom ini kayak kemungkinan. Jadi adakah dari kepuasan dan kinerja ini, adakah pengaruh yang signifikan dari si adanya gaya kepemimpinan tersebut. Lanjut di bagian poll test, itu ada tabel multiple comparison. Jadi ini lanjutan dari tabel yang sebelumnya, karena kan kalau yang tadi untuk mengetahui secara signifikan dari adanya si gaya kepemimpinan tersebut terhadap kepuasan dan kinerja. Sedangkan tabel yang ini tuh mengetahui dari setiap variabel. Jadi karena seperti perbandingan antara demokratis dengan otoriter dan laissez-faire, otoriter dan lain sebagainya yang nanti akan saya interpretasikan pada file yang berbeda. Baik, sekian proses analisis dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.